Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Pradana dari kelas TI 5I, program studi teknik informatika yang saat ini sedang berada di pembelajaran semester 2. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi algebra linear mengenai matriks. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, alangkah baiknya kita harus mengerti apa itu pengertian dari matriks atau definisi dari matriks itu sendiri. Matriks ialah kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun dengan baris dan juga kolom. Seperti yang bisa kita lihat, matriks itu ialah kumpulan dari baris dan kolom yang dimana ditutupi oleh kurung tegak ataupun kurung melengkung seperti ini. Dua-duanya itu sama saja bisa disebut dengan matriks. Dan untuk kumpulan baris dan kolom ini kita bisa sebut elemen atau entry. Ya. Lanjut kita ke notasi matriks. Notasi matriks itu ditulis menggunakan huruf besar atau huruf kapital seperti ini, A. Dan untuk elemennya itu kita menggunakan huruf non kapital atau huruf kecil seperti ini. Contoh, jika A adalah matriks, maka A kecil XY itu menyatakan elemen baris ke X dan kolom ke Y. Lanjut, kita akan menjelaskan apa itu ordo matriks. Ordo matriks ini bisa dibilang istilah untuk menyebutkan ukuran matriks, ya, yang menyatakan baris dan juga kolom. Contoh, matriks A ordo 2 kali 3, yang dimana 2 ini adalah barisnya dan 3 ini adalah kolomnya, dan kita bisa tulis matriks A itu seperti ini. Lanjut, kita ke pembahasan jenis-jenis matriks. Di sini jenis-jenis matriks itu banyak sekali ya. Jadi di video ini saya akan membagi menjadi 2 bagian, yaitu jenis berdasarkan baris dan kolomnya, dan yang kedua ialah jenis berdasarkan pola elemennya. Seperti itu ya. Jadi pertama saya akan menjelaskan jenis matriks yang berdasarkan baris dan kolomnya. Ini adalah matriks baris dikarenakan ini memiliki satu baris. Nah, ini disebut dengan matriks kolom karena hanya memiliki satu kolom. Nah, kolom untuk matriks baris itu hanya memiliki satu baris seperti itu. Lanjut ke matriks persegi panjang, yang dimana matriks persegi panjang itu ordo baris dan kolomnya itu berbeda-beda. Untuk contoh, misalkan seperti ini, yang dimana matriks A memiliki 2 baris dan 3 kolom. Ini bisa dibilang sebagai matriks persegi panjang. Selanjutnya itu ada matriks persegi. Matriks persegi itu ialah matriks yang dimana ordonya itu si baris dan si kolomnya itu memiliki ukuran yang sama panjangnya. Misal matriks A 3 kali 3. Nah, ini bisa dibilang matriks persegi karena dari baris dan kolom itu sama panjangnya, atau bisa kita ambil contoh lain 2 kali 2 misalnya. Nah, ini juga bisa termasuk matriks persegi dikarenakan baris dan kolom itu memiliki ukuran yang sama. Nah, itu tadi adalah jenis matriks yang dimana itu berdasarkan baris dan kolomnya. Kita bisa lanjut ke jenis yang lain. Yang kedua ialah jenis berdasarkan pola dan elemennya. Di sini ada 4 jenis, yaitu matriks 0, yang dimana
si elemennya itu bernilai 0 semuanya tanpa terkecuali. Notasinya itu menggunakan huruf O besar. Jadi bukan pakai huruf kapital yang lain, tapi menggunakan huruf O. Nah, ini disebut dengan matriks 0. Bisa kita lihat ya, menggunakan notasi O besar, lalu di dalam elemennya itu semuanya bernilai 0. Lanjut, untuk selanjutnya ada matriks diagonal. Apa itu matriks diagonal? Yang matriks persegi dengan elemen pada diagonal utamanya itu tidak semuanya 0. Elemen lainnya justru 0. Jadi seperti ini ya. Matriks diagonal itu si diagonal utamanya itu bernilai bukan 0, tapi untuk yang elemen lainnya itu 0, seperti ini. Lanjut ke matriks identitas. Nah, matriks identitas itu syaratnya sangat unik. Jadi matriks persegi dengan elemen pada diagonal utamanya itu bernilai 1 dan elemen lainnya itu nilai 0. Jadi bisa ditulis misalkan 2 kali 2 kali 2 bisa kita lihat ya, untuk diagonal utamanya itu bernilai 1 semuanya, ini 1 dan 1, dan untuk diagonal sekundernya atau yang lainnya itu bernilai 0. Lanjut lagi ialah matriks segitiga. Nah, untuk matriks segitiga ini kita bisa dibagi menjadi 2, ialah ada matriks segitiga atas yang dimana matriks segitiga atas ini matriksnya itu tentu saja. Nah, untuk matriks segitiga atas ini, jadi untuk elemen di bagian atasnya itu bernilai bukan 0, namun di bagian bawahnya itu bernilai 0 seperti ini. Nah, untuk yang kedua itu matriks segitiga bawah, itu kebalikannya. Jadi di bagian atas itu 0, tapi di bagian bawahnya itu bukan 0, seperti itu. Nah, itu tadi jenis-jenis matriks yang saya bahas, yang dimana ada 2 jenis, yaitu berdasarkan baris dan kolom. Itu ada 4 ya, ada matriks baris, matriks kolom, matriks persegi panjang, dan matriks persegi. Dan yang kedua itu ada jenis berdasarkan pola elemennya, yaitu ada 4 juga, ada matriks 0, matriks diagonal, matriks identitas, dan matriks segitiga. Sebelum ke operasi matriks, saya akan menjelaskan tentang transpose matriks. Transpose matriks itu secara sederhana yaitu menukar elemen baris dan elemen kolom. Contoh seperti ini. Nah, kita ingin mentranspose matriks tersebut. Untuk notasinya itu transpose matriks itu ialah pangkat P seperti ini. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa kita mentranspose matriks A ini. Kalau pertama kita ubah menjadi baris yang pertama. Selanjutnya kolom kedua itu menjadi baris yang kedua. Lanjut lagi kolom ketiga kita ubah menjadi baris ketiga. Nah, itu dia cara mentranspose sebuah matriks. Jadi kita bisa lihat ya perbedaannya di matriks yang sebelum ditranspose dan sesudah ditranspose itu memiliki perbedaan posisi, yang dimana yang awalnya dari elemen baris elemen kolom itu kita ubah menjadi elemen baris.
Nah, lanjut kita akan menjelaskan tentang operasi matriks ini. Nah, di operasi ini saya tidak akan menjelaskan banyak, hanya menjelaskan operasi pengurangan, pertambahan, dan juga perkalian saja. Yang pertama itu ialah penjumlahan matriks. Untuk penjumlahan matriks ini, syarat elemen yang seletak atau ordo keduanya itu harus sama. Misalkan kita memiliki dua matriks. Nah, di sini kita bisa melakukan operasi matriks penjumlahan dikarenakan ordo kedua matriks tersebut sama. Nah, caranya itu kita tambahkan sesuai dengan baris dan kolomnya saja seperti ini. Baris yang pertama kolom 1 kita tambahkan dengan baris pertama kolom 1 juga seperti ini. Kita lihat 1 tambah 4 itu 4, 2 tambah 2 4, 3 tambah 1 4, lalu 4 ditambah min 1 menjadi 3, 5 ditambah min 2 jadi 3, 3, 6 ditambah 1 jadi 7. Nah, seperti ini hasil dari penjumlahan matriks yang sama. Gampang ya, jadi syaratnya itu ya kita tinggal tambahkan saja sesuai dengan baris dan kolomnya. Dan untuk pengurangan matriks itu sama aja syaratnya. Bisa kita lihat ya. 8 dikurangi min 2 itu sama aja dengan 10 di matriks baru ini ya. Terus ini 4 dikurangi 2 itu 2, 7 dikurangi 4 itu 3, lalu 5 kurangi 3 itu 2, nah, 3 dikurangi min 2 itu sama aja dengan 5 ya, karena min sama min, lalu 5 kurangi 3 sama dengan 2. Nah, ini adalah hasil dari pengurangan matriks. Nah, setelah penjumlahan dan pengurangan, kita lanjut ke perkalian matriks. Nah, perkalian matriks ini kita bagi dua, jadi perkalian skalar dan juga perkalian antar matriks. Untuk perkalian skalar matriks, itu si matriks itu dikalikan dengan skalar atau suatu bilangan real ya, gitu. Bisa apa aja. 2A sama dengan 3 1 2 4 1 1. Ini bisa dibilang 2 dikali dengan matriks A. Dan cara operasinya bagaimana cara menghitungnya? Ya kita tinggal kalikan saja. Nah, ini caranya kita kalikan satu persatu ya. Tiap angkanya dari angka skalar ini 2 kali 3 itu 4, 2 kali 2 4, 2 kali 1 2, 2 kali 1 2, 2 kali 4 8, 2 kali 1 2. Nah, ini adalah hasil dari perkalian skalar matriks. Sangat mudah dikarenakan hanya mengkalikan dengan elemen-elemennya. Nah, untuk yang terakhir itu ada perkalian antar matriks. Nah, untuk perkalian antar matriks ini itu agak tricky ya, yang dimana kita mengkalikan antara kedua matriks tersebut. Misal matriks A diketahui memiliki ordo m kali n. Lalu ada matriks B yang memiliki ordo M kali P. Untuk perkalian antar matriks ini kita bisa lihat dulu syaratnya ialah si kolom matriks yang pertama itu harus sama dengan baris matriks yang kedua. Bisa dilihat ya. Untuk kolom matriks A itu bisa bernilai M dan baris B itu bernilai N juga. Jadi kita bisa simpulkan atau membuat matriks baru
matriks hasil perkalian antara matriks AB itu sama dengan ordonya itu F kali P. Jadi memiliki ordo baru lagi. Seperti contoh kita memiliki matriks A 2 kali 3 dan matriks B 3 kali 2. Seperti yang kita lihat ya, untuk kolom matriks A itu 3 dan baris matriks B ialah 3 sama. Jadi kita tinggal membuat ordo baru. Matriks AB sama dengan memiliki ordo 2 kali 2 sebagai contoh. Nah, dengan hasil ordo baru 2 kali 2 kita bisa tulis. Untuk cara mengalihkannya itu kita menggunakan baskom, baris kali kolom. Baris A, pertama-tama baris matriks A itu kita kalikan dengan kolom pertama matriks B. Selesai 1, 2 kali 2, 4, 3 kali 3. Nah ini untuk baris pertama kolom pertama. Lalu lanjut kita ke baris pertama kolom kedua. Yaitu 1 kali 2 tambah 1 2 tambah ini 3 kali 2 ya. Itu 5. Lanjut, karena baris pertama itu udah beres, lanjut ke baris kedua. Baris kedua digantikan dengan kolom yang pertama. 1 tambah 4 tambah 1. Ini untuk yang baris kedua kolom ke-1. Lanjut ke baris kedua kolom kedua. Udah 1 2 tambah. Nah, setelah ini kita tinggal jumlahkan saja hasil dari perkalian. 8 4 tambah 10 sebagai 45 tambah 1 6 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Nah ini adalah hasil dari matriks perkalian matriks A dan matriks B. Oke, mungkin sekian saja materi matriks yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.